mampu menjadi suami yang baik bagi istrinya, mampu menjadi pemimpin bagi yang baik bagi rakyatnya, mampu menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Maka diukir sejarah kehidupan Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan Ibrahim itu dengan puji-pujian untuk orang yang datang kemudian. Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Maka ikuti agama Ibrahim wahai Muhammad. Sampaikan kepada umatmu teladani Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang jujur, selalu berada dalam kebenaran, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pemimpin yang sukses dunia akhirat sampai hari ini. Insya Allah sampai hari kiamat kepemimpinan Nabi Ibrahim akan selalu menjadi contoh dan tauladan bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa banyak hari ini pemimpin-pemimpin yang sukses. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mendapat sertifikat menjadi guru teladan. Betapa banyak hari ini orang yang bisa mengumpulkan harta yang banyak. Betapa banyak hari ini para pemimpin dielu-elukan dan dipuji dan dipuja oleh rakyatnya. Tapi dia hanya sukses di dunia, sukses dalam jabatannya, tapi dia tidak sukses urusan akhiratnya. Banyak orang yang pintar mencari uang dan harta, tapi banyak orang yang bodoh mencari pahala untuk akhiratnya. Banyak orang yang sukses urusan dunianya, tapi betapa banyak hari ini orang-orang yang gagal urusan akhiratnya. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sudah meninggal 6.000 tahun lebih, tapi hari ini terasa masih belum lama. Kenapa? Setiap kita sholat, setiap kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim selalu kita puji. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena kesejahteraan, keselamatan, berkah itu sudah Allah limpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dengan kita selalu membaca, semoga Allah akan limpahkan apa yang pernah Allah limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika kita merayakan Idul Adha, kita sebagai pemimpin, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, sudah mampukah kita menjadi orang tua yang baik? Sudah mampukah kita menjadi suami yang baik bagi istri-istri kita? Bapak dan saudara hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Orang tua hari ini hanya banyak bisa menyuruh anak-anaknya. Betapa banyak hari ini pemimpin hanya bisa berbicara, tapi tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua yang hanya bisa memerintahkan dan menyuruh, tapi tidak nampak keteladanan bagi anak-anaknya. Betapa banyak hari ini orang yang hanya bisa pencitraan kepada keluarga dan orang lain, tapi sebenarnya dia tidak menjadi hamba-hamba Allah yang patut dicontoh dan teladani. Bagaimana anak kita akan sholatnya bagus kalau sholat orang tuanya berantakan? Bagaimana masyarakat akan jadi bagus akhlaknya kalau pemimpinnya tidak berakhlak? Bagaimana masyarakatnya, keimanan siarnya Islam di negara, kampung dan di negerinya kalau pemimpinnya tidak mencerminkan keislaman dalam kehidupannya sehari-hari? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini harus kita tanya diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat kita? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga kita? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pimpin dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda-tanda besar hari ini harus kita munculkan pada hati kita masing-masing. Yang kedua yang selalu kita baca adalah Siti Hajar, Siti Sarah adalah seorang wanita
suaminya, mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, mampu menjadi tauladan bagi wanita-wanita yang lain. Bagaimana kesabaran, ketaatan Siti Haji dan Siti Sarah dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Walaupun sudah tua, Siti Sarah belum dikaruniai oleh anak. Walaupun Siti Haji dia lebih muda dari Siti Sarah, dia tetap memuliakan Siti Sarah karena lebih tua dan lebih mulia daripadanya. Walaupun di dalam kehidupannya masih ada hal-hal yang tidak menyenangkan di antara keduanya, tapi keduanya tetap menjadi orang-orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini nama Ismail, Hijri Ismail, terdapat di sebelah timur Ka'bah itu selalu disebut oleh masyarakat, selalu diagungkan nama dan kebaikan dan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu sidang Idul Adha rahimakumullah, tentunya Siti Haji harus menjadi contoh dan tauladan bagi ibu-ibu, bagi wanita, bagi seorang ibu, bagi seorang istri. Allah telah menjadikan bahagian rukun haji, ketaatan Siti Haji itu dengan sa'i dari Safa dan Marwah 400,5 meter kali 7 putaran 3 kilo lebih. Siti Hajar bolak-balik untuk dalam ketakutan, dalam kepanasan, dalam kepayahan, dalam kesusahan, dalam sakit, sehingga anak tidak bisa digendong lagi. Tapi akhirnya kesabaran, ketaatan dan perjuangan Siti Haji Allah berikan kepadanya air Zam-Zam. Sampai hari ini air Zam-Zam tetap mengalir dan tidak pernah airnya habis. Insya Allah sampai hari kiamat air itu akan dapat dinikmati oleh manusia. Itu adalah sebagai bukti ketaatan seorang istri. Kita tidak boleh meremehkan jasa seorang ibu. Kita tidak pernah boleh meremehkan jasa seorang wanita. Kita jangan sampai meremehkan jasa seorang istri dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terutama bagi seorang istri. Semakin maju zaman ini, persoalan semakin banyak. Semakin maju zaman ini, kebutuhan semakin banyak. Ini akan menjadi tantangan bagi para istri, bagi para wanita. Hal ini terkadang yang membuat hancurnya iman wanita. Hal ini yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan seorang istri kepada suaminya. Hal ini yang menyebabkan pecahnya rumah tangga karena masalah ekonomi. Allah telah mencontohkan kepada Siti Haji, walaupun ditinggal puluhan tahun, tapi Allah jamin rezekinya Siti Haji dan sampai hari ini tetap dipuja dan menjadi contoh tauladan bagi kita semua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian adalah Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Dia adalah seorang laki-laki, seorang anak, seorang generasi muda, harapan agama nusa dan bangsa. Bagaimana ketaatan Ismail kepada bapaknya, tidak saja menyerahkan tenaganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi salah satu ujian berat yang diberikan oleh Allah adalah ya abati man satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, wahai Ismail, bapak melihat dalam mimpi untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Ya abati man satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, kalau itu perintah Allah, lakukan. Semoga engkau mendapatiku dalam keadaan sabar. Nyawanya menjadi tantangan ketaatan bapaknya. Nyawanya menjadi tantangan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu bukti ketaatan seorang anak, seorang pemuda kepada Allah, kepada orang tuanya, dan menjadi contoh tauladan bagi kita. Hari ini bagaimana ketaatan para pemuda, generasi muda kita. Jangankan akan disembelih lehernya, disuruh sekolah, disuruh belajar Al-Quran, disuruh mengerjakan yang baik, disuruh untuk melakukan amal soleh, malah dia membangkang kepada orang tuanya.
Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah menjadi seorang anak. Beliau lulus dengan berbagai ujian yang luar biasa. Diuji dengan ayahnya, diuji dengan rajanya, diuji dengan masyarakatnya yang kafir, yang engkar, yang malah berkuasa saat itu. Tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim sukses. Maka sampai hari ini nama beliau, ketaatan beliau, akhlak beliau selalu dicontoh dan ditauladani. Inna Ibrahim la'awwahun alim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang anak yang budi pekertinya halus, baik akhlaknya, baik budinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketaatan Nabi Ibrahim ini bagi kita menjadi rangkaian ibadah. Melaksanakan sholat pada pagi hari ini, kita menyembelih kurban dengan ucap, dengan ibadah utama lainnya. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang telah mampu menyembelih seekor kurban dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk menjadi binatang sembelihan, kemudian dinikmati oleh masyarakat, mudah-mudahan akan dapat kita jadikan sebagai amal ibadah yang sholih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bapak dan ibu yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Azimu du'ayakum fa innaha ala siratul matayakum. Agungkan binatang kurbanmu karena dia nanti akan menjadi kendaraanmu di akhirat. Mungkin kita punya kendaraan yang banyak, mungkin kita punya kendaraan yang mewah, mungkin dengan cara yang luar biasa untuk mendapatkannya. Tapi pernahkah kita berpikir juga mendapatkan kendaraan nanti di akhirat? Di masa itu kata Rasulullah, ada yang berjalan dengan punggungnya, dengan ekornya, dengan dadanya, dengan wajahnya, dengan kepalanya, tapi sebahagian menaiki kendaraan. Apa kendaraan itu? Itu adalah binatang kurban yang disembelih ketika setiap Idul Adha. Betapa banyak orang yang punya kendaraan, tapi jangan sampai nanti terlunta-lunta di akhirat tanpa kita punya kendaraan. Padahal kita mampu, padahal kita kaya, padahal kita punya kendaraan yang luar biasa. Tetapi jangan sampai dikelak nanti di akhirat kita jalan kaki, kita ditertawakan para malaikat. Mana mobilmu, mana kekayaanmu, mana rumah mewahmu? Hari ini engkau menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La yanallahu al-huwa wa la dimahwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai daging dan darah kurban itu kepada Allah, tidaklah sampai tulang dan kakinya kepada Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pujian yang besar yang pernah dipuji oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentunya juga kita menjadi pujian bagi kita. Walaupun kita punya alasan 1001 untuk tidak berkorban, tapi yakinlah bahwa ini adalah pujian keimanan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, apa itu kurban itu ya Rasulullah? Sunnatu abikum Ibrahim, itu adalah sunnah dari bapakmu Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah, apa yang kami peroleh dari kurban ya Allah? 2 juta lebih uangnya ya Allah. Sekian lama kami mengumpulkan ya Allah, apa yang kami peroleh? Di kulli syahratin hasanah, kalian akan mendapatkan kebaikan sebanyak 10 binatang kurban itu. Yang kasar saja ya Rasulullah? Tidak, semua bulu halus dan bulu kasarnya. Bapak dan saudara hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, di sana disebutkan kebaikan. Bila kita berkorban, Allah akan berikan kebaikan kepada keluarga kita, kebaikan kepada anak kita, kebaikan kepada anak cucu kita. Betapa banyak hari ini orang yang dipuji dan disanjung, yang pintar, tapi terkadang tidak sukses dalam mendidik anaknya.
Betapa banyak hari ini yang ditakuti oleh orang lain, tapi dia takut menyampaikan kebenaran kepada keluarganya. Ada apa? Karena Allah tidak memberikan berkah dan kebaikan kepada kita. Banyak orang-orang yang punya harta dan kekayaan, tapi dia tidak mendapatkan berkah. Ada apa? Karena kebaikan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah qawmi ila ulhiyataka fa'atiha. Wahai Fatimah, saksikan penyembelihan kurbanmu. Semenjak darahnya menetes ke bumi, semenjak itu dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak dan Saudara, Bapak dan Ibu sidang Idul Adha rahimakumullah. Luar biasa keutamaan-keutamaan yang diraih oleh orang-orang yang menyatakan dirinya mampu, oleh orang-orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar seekor binatang ternak untuk dikurbankan, untuk dibagikan kepada masyarakat. Maka kurban itu harus menyelesaikan masalah. Jangan sampai kurban membuat masalah. Maka kepada para panitia yang melaksanakan penyembelihan kurban, mari laksanakan secara syar'i, atur sedemikian rupa pendistribusiannya, pembagiannya dengan adil-adilnya. Jangan timbul kecurigaan sosial, jangan timbul persoalan-persoalan baru masalah kurban. Ini terkadang di kampung-kampung di masjid musala yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena di antara kita tidak menampakkan kejujuran dalam berbagai proses dalam kurban itu. Maka mari Bapak dan Ibu para jemaah peserta kurban, rujukan kita adalah Rasulullah, rujukan kita adalah aturan Allah. Tapi kenapa terkadang walaupun pengurus menetapkan tatanan kurban seperti ini, tapi para peserta kurban menolak. Kami harus dapat sekian kupon, kami harus mendapat dari kurban sekian banyak, kami akan mendoa. Baca kembali wahai peserta kurban, Anda menyatakan orang mampu, jangan menjadikan dengan daging kurban itu untuk berpoya-poya. Banyak malah yang minta kupon penyerta dengan sekian banyak. Bapak dan ibu-ibu hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi pada ibadah kurban itu. Insyaallah di masjid raya ini akan dilaksanakan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya, sehingga kurban itu betul-betul menyelesaikan masalah, betul-betul membawa berkah, betul-betul membawa manfaat. Karena kurban itu adalah mempersatukan umat, merasakan kebahagiaan yang sama dalam berbagai hal dalam kehidupan, walaupun ekonomi kita tidak sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan melalui Idul Adha ini, seperti yang kita rasakan hari ini, sudah lama musim kemarau, hujan tidak turun, panas luar biasa. Pernahkah kita bertanya dalam hati kita, ada apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana kami mengazab mereka sementara di antara mereka ada Muhammad. Hari ini Nabi Muhammad tidak ada lagi. Nabi Muhammad sudah meninggal 14 abad yang silam, tapi ajaran Nabi Muhammad masih ada. Apabila Nabi Muhammad itu ajarannya ada di rumah kita, ada di masjid kita, ada di negeri kita, ada di kecamatan kita, ada di hati kita, Allah tidak akan memberikan azab kepada masyarakat itu. Bila azab dikumandangkan di suatu kampung dan negeri, maka pada hari itu dibebaskan dari azab kampung dan negeri itu. Azab itu paling paganya negeri. Tapi sekarang Bapak dan hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, azan sudah mulai tidak menjadi perhatian kita. Masuk kantor bekerja kita bisa tepat jam, tapi persoalan sholat kita tidak bisa tepat jam. Untuk bekerja, untuk ekonomi, untuk usaha, kita berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk melakukan. Tetapi ketika kita dipanggil sholat berjemaah, ketika dipanggil kita untuk menuntut ilmu, hati kita membakar. Kita tidak mau
Ada apa persoalan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita tanya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana kami mengazab mereka sementara di antara mereka sedang mohon ampun kepada Allah. Kalau ajaran Islam itu masih ada di kampung dan negara itu, walaupun sebahagian yang hanya melakukan, tapi ini juga akan menjadi perhatian Allah untuk menyelamatkan kampung dan negerinya. Oleh sebab itu, para jemaah, mari kita ramaikan masjid kita. Mari kita syiarkan Islam itu di kampung kita. Wa may yu'azzim sya'airillah. Barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan kekuasaan Allah, mensyiarkan agama Allah, fa innaha ala sirati maqayahum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan melalui Idul Adha hari ini kita semua menjadikan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh Nabi Ibrahim itu menjadi tauladan yang baik bagimu dan orang-orang yang bersama dengannya. Mudah-mudahan kurban dan pengorbanan Nabi Ibrahim adalah kunci sukses dalam perjuangan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pun kita semua mari selalu berusaha mempelajari, mendalami dan mengamalkan Islam itu supaya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan keberkahan keselamatan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi panduan bagi kita semua dan tentunya juga bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama shallaita 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Ghafur, pada hari ini kami bersama ada di rumah-Mu ya Allah, bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Setelah kami melaksanakan sholat Id 2 rakaat, setelah kami mengikuti khutbah ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, masih banyak perintah-Mu yang belum kami lakukan. Masih banyak yang Kau larang itu masih kami lakukan wahai Allah. Pada hari yang mulia ini, pada peluang besar ini, hari yang agung ini, kami menadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai suami, kami belum bisa menjadi suami yang baik bagi istri kami, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kami dan cucu keturunan kami ya Allah.
kami sadar sesadar-sadarnya betapa kami belum mampu untuk menjadi uswatul hasanah, contoh dan tauladan bagi anak cucu dan keturunan kami. Ya Allah, selama ini kami lalai, ya Allah. Kami bisa melakukan pekerjaan yang berat, kami bisa mencari uang yang banyak, tapi hari ini ya Allah kami sadari kami melalaikan perintah-Mu, kami meninggalkan perintah-Mu, belum kami melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Sebagai seorang istri, wahai Allah, kami belum bisa menjadi istri yang baik bagi suami kami. Padahal surga dan neraka itu ditentukan oleh ridho seorang suami kepada kami. Ya Allah, para wanita itu adalah pintu surga. Para wanita itu adalah di bawah telapak kakinya surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kami belum mampu menjadikan anak-anak kami calon-calon soleh dan solehah. Kami belum mampu menjadi istri yang baik bagi suami kami. Kami masih saja tidak dan mengingkari daripada nikmat Allah, mengingkari daripada jasa para suami kami. Ya Allah, hari ini kami sadar ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Sebagai anak, wahai Allah, kami belum bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kami belum bisa memberikan apa yang telah pernah diberikan para orang tua kami. Tanpa kena lelah siang dan malam selalu berusaha menghidupi kami. Semenjak kami dalam kandungan sampai hari ini, ya Allah, kami belum bisa membalas jasa para orang tua kami. Walaupun hari ini kami sudah menjadi kakek dan nenek, sudah menjadi orang tua, tapi dulunya kami juga seorang anak, wahai Allah. Surga dan neraka juga ditentukan ridho fil walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa kami. Kami sudah mulai meninggalkan orang tua kami, menghancurkan nasihat orang tua kami. Malah waktu untuk orang tua kami seolah-olah tidak ada lagi bagi kami, ya Allah. Pada hari ini, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan hari ini hari rahmat dan berkah bagi kami. Berikanlah kasih sayang di antara kami, seorang istri daripada suami dan sebaliknya, seorang anak kepada orang tuanya dan sebaliknya, masyarakat dengan pemimpinnya dan sebaliknya, pemimpin kepada masyarakatnya. Ya Allah, persatukan hati kami dalam kebaikan. Ya Allah, buanglah sifat iri dan dengki di hati kami. Persatukanlah kami dalam negeri dan kecamatan, berbangsa dan di negara. Jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari permusuhan. Turunkanlah berkah dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, beri kami hidayah. Umur kami sudah tua, wahai Allah. Kami sudah dewasa, wahai Allah. Tapi apabila Engkau memanggil kami dengan maut, bila ajal kami datang, wahai Allah, amal ibadah kami pasti belum dapat membawa kami kepada keselamatan di alam barzakh, apalagi di akhirat, apalagi nanti di yaumil mahsyar, ya Allah. Sebelum sesalan itu datang, ya Allah, berilah kami hidayah agar kami bisa memanfaatkan umur kami ini untuk taat kepada-Mu, ya Allah, agar kami selamat dunia dan akhirat. Setelah kami meninggalkan dunia ini, ya Allah, jangan sampai anak, cucu dan keturunan kami tidak melakukan perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Razak, Engkaulah Maha Pemberi rezeki. Cukupkan kebutuhan kami, ya Allah. Beri kami kemudahan dalam mencari rezeki, ya Allah. Jauhkan kami dari bala dan bencana, dan berilah kami rezeki dari usaha-usaha yang kami lakukan setiap harinya, ya Allah. Sampai hari ini, ya Allah, kemarau masih terjadi, panas sangat menyengat, ya Allah. Tanah-tanah pertanian kami sudah kering, malah dedaunan sudah mulai menguning, tanda mereka membutuhkan air hujan-Mu, ya Allah. Hanya di kekuasaan wa
wa nunazzilu minal Ya Allah, di tangan Engkau wa ya'lamu ma fil arham, hanya Engkau yang bisa menurunkan berkah dan rahmat itu. Di tangan Engkau kekuasaan diturunkan atau tidaknya hujan itu ya Allah. Maka pada hari ini kami bersama memohon mengadakan tangan yang dirahmu ya Allah. Suburkan tanaman kami, turunkan hujan kepada negeri kami, jauhkan negeri kami dari bala dan bencana. Ya Allah ya salam, selamatkan kami semua dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin.